Tak dibelikan motor, remaja tega hilangkan nyawa ayah tiri. Teriakan minta tolong terdengar dari rumah semi permanen, Jumat, 9 Januari 2026, sekitar pukul 21.14 WITA. Suasana di Dusun Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, mulai sepi dari aktivitas warga. Warga kampung Kirasa yang awalnya tenang dan bersiap istirahat tiba-tiba geger. Abdullah meminta tolong. Tubuhnya bersimbah darah. Warga panik, sebagian berusaha melakukan pertolongan dan ada juga yang mendatangkan ambulans desa. Saat tiba di rumah sakit H. Sultan DG Raja Bulukumba, Abdullah meninggal dunia. Innalillah, Pak Abdullah meninggal dunia diduga ditikam anak tirinya, kata Arman, warga desa Palambarae. Anak tiri terduga pelaku bernama Wijaya, 15, telah diringkus polisi. Pelaku kini ditahan di Mapolres Bulukumba. Pelaku sempat hilang usai menikam ayahnya. Namun ia berhasil ditangkap polisi kemudian dibawa ke Satuan Reskrim Polres Bulukumba. Polisi langsung melakukan interogasi kepada pelaku. Tangan pelaku diikat dan duduk di lantai mengenakan baju kaos warna hijau daun dan celana hitam. Wijaya menceritakan motif membunuh ayah tirinya. Awalnya Wijaya meminta ibu kandungnya membelikan 1 unit sepeda motor. Namun ibunya tak sanggup memenuhi permintaan anaknya. Sang ibu menyampaikan ke pelaku dapat membelikan motor, tapi syaratnya harus bekerja. Agar hasil kerja Wijaya dapat dibayarkan cicilan sepeda motor. Mendengar jawaban itu, Wijaya memukul ibunya. Melihat kejadian itu, sang ayah tiri marah dan meminta ke Wijaya agar tak berlaku kasar ke ibunya. Pada malam hari, Abdullah tak memiliki kecurigaan jika akan ditikam anaknya. Ia berbincang biasa dengan sang anak tiri di bagian belakang dapur. Tiba-tiba, Wijaya menikam bagian perut samping Abdullah hingga tewas. Motifnya pelaku minta dibelikan sepeda motor. Tidak dibelikan orang tuanya karena terbatas ekonominya, kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Muali, Sabtu, 10 Januari 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman 20 tahun penjara setelah menghilangkan nyawa orang tuanya. Polisi juga masih akan memeriksa saksi-saksi lainnya atas kejadian itu. Berikut adalah 10 fakta terkait tragedi pembunuhan ayah tiri di Bulukumba. 1. Waktu kejadian dan suasana Dusun Kirasa. Peristiwa tragis ini pecah pada Jumat malam, 9 Januari 2026, tepat pukul 21.14 WITA. Saat itu, Dusun Kirasa di Desa Palambarae, Kabupaten Bulukumba, sebenarnya sedang dalam kondisi tenang karena sebagian besar warga telah menghentikan aktivitas luar ruangan. Kesunyian malam tersebut seketika berubah menjadi mencekam ketika teriakan minta tolong yang memilukan terdengar dari sebuah rumah semi permanen. Warga yang awalnya bersiap untuk beristirahat kaget dan langsung berhamburan menuju sumber suara. Kehebohan ini menandai dimulainya drama berdarah yang mengguncang kampung Kirasa. Lokasi kejadian yang berada di pemukiman warga membuat berita penyerangan ini menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. 2. Kondisi korban saat ditemukan warga. Warga yang tiba pertama kali di lokasi menemukan Abdullah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Korban tergeletak tak berdaya dengan tubuh yang sudah bersimbah darah akibat luka tusukan yang dialaminya. Suasana panik sempat menyelimuti warga yang mencoba memberikan bantuan seadanya guna menekan pendarahan. Sebagian warga lainnya segera berkoordinasi untuk mendatangkan ambulans desa guna mengevakuasi Abdullah ke fasilitas kesehatan terdekat. Meski upaya penyelamatan dilakukan secara cepat, kondisi fisik Abdullah terlihat sudah sangat lemah akibat kehilangan banyak darah. Kecepatan penanganan medis menjadi harapan satu-satunya bagi nyawa korban pada malam tersebut. 3. Kabar meninggalnya Abdullah di rumah sakit. Harapan warga agar Abdullah bisa selamat akhirnya pupus setelah korban tiba di rumah sakit H. Sultan DG Raja Bulukumba. Tim medis menyatakan bahwa nyawa pria tersebut sudah tidak dapat tertolong lagi tak lama setelah sampai di rumah sakit. Informasi meninggalnya korban dikonfirmasi oleh salah satu warga, Arman, yang menyebutkan bahwa luka tikaman yang diderita Abdullah terlalu fatal. Dugaan keterlibatan anak tirinya dalam kejadian ini pun mulai merebak luas di tengah duka yang mendalam. Kepergian Abdullah meninggalkan trauma berat bagi keluarga dan warga sekitar. Rumah sakit kemudian mempersiapkan jenazah korban untuk dibawa kembali ke rumah duka setelah prosedur medis awal selesai dilakukan. 4. Pelaku adalah remaja berusia 15 tahun. Terduga pelaku penikaman diidentifikasi sebagai seorang remaja laki-laki berinisial WJ, Wijaya.
Mirisnya, WJ merupakan anak tiri dari korban yang selama ini tinggal bersama dalam satu atap di rumah semi permanen tersebut. WJ diketahui baru berusia 15 tahun, sebuah usia yang sangat muda untuk terlibat dalam tindakan kriminal yang begitu sadis. Fakta bahwa pelaku adalah anak di bawah umur menambah kerumitan dan kengerian dalam kasus pembunuhan keluarga ini. Keterlibatan remaja dalam aksi pembunuhan ini memicu diskusi luas mengenai kontrol emosi dan pengaruh lingkungan. Masyarakat tidak menyangka seorang anak belasan tahun tega menghabisi nyawa orang tuanya sendiri. 3 kabar meninggalnya Abdullah di rumah sakit. Harapan warga agar Abdullah bisa selamat akhirnya pupus setelah korban tiba di rumah sakit H. Sultan DG Raja Bulukumba. Tim medis menyatakan bahwa nyawa pria tersebut sudah tidak dapat tertolong lagi tak lama setelah sampai di rumah sakit. Informasi meninggalnya korban dikonfirmasi oleh salah satu warga, Arman, yang menyebutkan bahwa luka tikaman yang diderita Abdullah terlalu fatal. Dugaan keterlibatan anak tirinya dalam kejadian ini pun mulai merebak luas di tengah duka yang mendalam. Kepergian Abdullah meninggalkan trauma berat bagi keluarga dan warga sekitar. Rumah sakit kemudian mempersiapkan jenazah korban untuk dibawa kembali ke rumah duka setelah prosedur medis awal selesai dilakukan. 4. Pelaku adalah remaja berusia 15 tahun. Terduga pelaku penikaman diidentifikasi sebagai seorang remaja laki-laki berinisial WJ, Wijaya. Mirisnya, WJ merupakan anak tiri dari korban yang selama ini tinggal bersama dalam satu atap di rumah semi permanen tersebut. WJ diketahui baru berusia 15 tahun, sebuah usia yang sangat muda untuk terlibat dalam tindakan kriminal yang begitu sadis. Fakta bahwa pelaku adalah anak di bawah umur menambah kerumitan dan kengerian dalam kasus pembunuhan keluarga ini. Keterlibatan remaja dalam aksi pembunuhan ini memicu diskusi luas mengenai kontrol emosi dan pengaruh lingkungan. Masyarakat tidak menyangka seorang anak belasan tahun tega menghabisi nyawa orang tuanya sendiri. 5 motif utama permintaan sepeda motor. Berdasarkan hasil investigasi awal, motif dibalik aksi nekat WJ adalah rasa kecewa yang mendalam karena keinginannya tidak terpenuhi. WJ diketahui sangat mendambakan sebuah sepeda motor baru untuk aktivitasnya sehari-hari. Pelaku mendesak orang tuanya untuk membelikan motor tersebut tanpa memikirkan kondisi keuangan keluarga. Namun, keterbatasan ekonomi membuat permintaan tersebut tidak bisa langsung dikabulkan oleh ibu kandungnya maupun ayah tirinya. Hal ini memicu rasa sakit hati pada diri pelaku yang merasa diabaikan. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi gaya hidup anak menjadi sumbu ledak yang memicu konflik fisik berujung maut. 6. Tawaran solusi dari ibu kandung. Sebelum penikaman terjadi, sang ibu sebenarnya sudah mencoba memberikan penjelasan dan solusi yang bijak. Ia menyampaikan bahwa motor bisa dibeli secara mencicil, asalkan WJ mau ikut bekerja membantu mencari penghasilan tambahan. Syarat ini diberikan agar WJ memiliki rasa tanggung jawab dan menghargai nilai uang dari hasil keringat sendiri. Sang ibu berharap WJ bisa lebih dewasa dalam menyikapi keadaan ekonomi keluarga yang terbatas. Namun, tawaran solusi ini justru ditanggapi secara negatif oleh WJ. Alih-alih merasa termotivasi untuk bekerja, remaja ini justru merasa terbebani dan marah terhadap penjelasan realistis yang diberikan ibunya. 7. Penganiayaan terhadap ibu dan pembelaan ayah tiri. Amarah WJ yang tidak terbendung membuatnya tega melakukan kekerasan fisik terhadap ibu kandungnya. Ia memukul sang ibu di depan mata Abdullah, yang saat itu mencoba untuk melerai pertengkaran tersebut. Melihat istrinya diperlakukan secara kasar, Abdullah sebagai ayah tiri pun naik pitam dan memberikan teguran keras. Ia memperingatkan WJ agar memiliki rasa hormat dan tidak berlaku kurang ajar kepada wanita yang telah merawatnya. Teguran Abdullah ini ternyata tidak diterima dengan baik oleh WJ dan justru menambah rasa dendam di hatinya. Abdullah tidak menyangka bahwa pembelaannya terhadap sang istri akan berujung pada ancaman nyawa bagi dirinya sendiri. 8. Kronologi penikaman di belakang dapur. Kejadian penikaman berlangsung di area belakang dapur rumah mereka saat situasi tampak sudah mereda. Abdullah yang mengira WJ sudah tenang tidak menaruh kecurigaan apapun saat berbincang biasa dengan sang anak tiri. Namun, di tengah perbincangan tersebut, WJ secara tiba-tiba menghunuskan senjata tajam ke arah korban. Ia menikam bagian perut samping Abdullah dengan kekuatan penuh hingga membuat korban tersungkur dan bersimbah darah. Aksi ini dilakukan secara mendadak sehingga Abdullah tidak sempat memberikan perlawanan atau membela diri. Luka tusukan di bagian vital tersebut menjadi penyebab utama kematian Abdullah saat dalam perjalanan ke rumah sakit. 9. Penangkapan WJ oleh Satreskrim Polres Bulukumba. Setelah melakukan aksinya, WJ sempat melarikan diri dari lokasi kejadian dan sempat hilang dari pantauan warga. Pihak kepolisian segera bergerak cepat melakukan pengejaran setelah menerima laporan dari masyarakat.
Kerja keras tim kepolisian membuahkan hasil saat WJ berhasil diringkus dan dibawa ke Mapolres Bulukumba. Saat diinterogasi, WJ terlihat duduk di lantai dengan tangan terikat, mengenakan baju hijau dan celana hitam, sembari mengakui seluruh perbuatannya. Penangkapan WJ memberikan rasa lega bagi warga Dusun Kirasa yang sempat merasa terancam. Pelaku kini harus menjalani serangkaian pemeriksaan intensif di unit Satuan Reskrim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 10. Ancaman hukuman dan penyelidikan lanjutan. Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Muali, menyatakan bahwa WJ terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Pelaku akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana atau penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Meski pelaku masih di bawah umur, proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. Polisi juga masih akan memanggil saksi-saksi lain untuk melengkapi berkas perkara agar motif dan kronologi semakin terang. Kejadian ini menjadi pelajaran pahit bagi masyarakat mengenai pentingnya komunikasi dalam keluarga dan bahaya emosi yang tidak terkontrol. Kini, WJ harus menghadapi masa depannya di balik jeruji besi akibat keinginannya memiliki sepeda motor yang berakhir dengan tragedi.